Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Syarif Rahmat akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan esensi mengapa mukjizat yang disebut dengan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Allah mencantumkan nama makhluk atau manusia di dalam Al-Quran, maka sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Jika ada makhluk disebutkan di dalam Al-Quran, ada kemungkinan itu pelajaran kebaikan, ada juga kemungkinan pelajaran keburukan. Allah sebut yang namanya surat Al-Lahab karena bercerita tentang Abu Lahab supaya tahu bahwa Abu Lahab itu buruk dan jangan diikuti. Allah sebut di dalam Al-Quran surat Yusuf supaya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Allah memberikan pelajaran, memberikan nama surat tentang surat An-Nahl. Karena Allah ingin supaya kita semua belajar dari makhluk yang namanya tawon. Hamba Allah yang dimuliakan, punten ibu-ibu, suara saya jelas apa tidak? Jelas? Pelajaran yang diambil dari tawon itu apa? Pertama, tawon itu makhluk yang selalu hidup berjamaah, tidak pernah menyendiri. Dan di dalam jamaah itu tawon umumnya setiap kelompok punya seragam yang membedakan antara jamaah satu dengan yang lainnya. Ada tawon yang seragamnya jilbabnya coklat, bajunya hitam. Ada tawon yang seragamnya loreng-loreng. Ada tawon yang seragamnya hitam-hitam. Artinya apa? Tawon itu selalu hidup rukun bermasyarakat berjamaah. Yang kedua, tawon itu pasti punya pemimpin. Dan pemilihan pemimpin tawon itu selalu kondusif, tidak pernah terjadi gejolak. Tidak ada kampanye, tidak ada spanduk, tidak ada penistaan, tidak ada penghinaan, tidak ada bully, bahkan tidak butuh APBN. Mana saja tawon yang lebih besar daripada yang lain, maka mereka secara otomatis menunjuk anta imamuna, Anda presiden kami. Dua. Yang ketiga, ketika tawon sudah punya pemimpin dan punya jamaah, hal yang mereka lakukan pertama adalah membuat infrastruktur, membangun tempat tinggal dan perkantoran, ukuran satu dengan yang lainnya sama, tidak ada yang berbeda, sebuah cerminan keadilan di dalam kehidupan. Yang keempat, setiap hari tawon pasti pergi meninggalkan rumahnya, tidak ada yang kesiangan tidurnya, tidak ada yang pakai selimut sampai jam 8 pagi. Mereka semua pergi meninggalkan rumahnya untuk satu tujuan apa? Melaksanakan pesan konstitusi, mencari putik bunga. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari sesuai dengan apa yang diputuskan oleh negara. Apabila keputusan negara mengatakan agar supaya mereka mencari madu yang manis, maka semua tawon hanya mencari yang manis. Jika negara membutuhkan madu yang pahit, semua tawon mencari yang pahit. Jika negara membutuhkan madu yang asam, semua tawon hanya mencari yang asam. Dan tidak pernah ada satupun di antara tawon yang melakukan pengkhianatan dengan mengadakan pengoplosan madu, sama sekali tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selanjutnya ketika tawon telah berhasil mendapatkan madu yang mereka cari,
Semua madu yang mereka dapatkan dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyembunyikan atau menyimpan madu hasil pencahariannya, hasil reganya disimpan di tabungan Swiss atau Singapura sehingga tawon tidak membutuhkan teks amnesti. Semuanya jujur, semuanya dipersembahkan untuk negerinya. Hamba Allah yang dimuliakan, apa yang didapatkan oleh tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut tawon itu keluar minuman, profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon, artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon, kiai yang gagah yang lengkap pakaiannya butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut profesor, tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut artis, tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut sang kiai. Betul? Betul? Kenapa hamba Allah? Tawon makhluk sekecil itu bisa hidup rukun dan bisa berkarya, berguna untuk kehidupan umat manusia yang katanya asani takwim. Apa yang menyebabkan mereka hidup rukun? Apa yang menyebabkan mereka tenang dalam milik pemimpin? Apa yang menyebabkan mereka berkarya? Dan apa yang mengantarkan mereka menjadi go internasional? Ayat awal sebelum ini mengatakan wa auha rabbuka ilan nahli. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Jadi apa yang menyebabkan lebah itu sukses? Karena semua yang dilakukan oleh lebah, mulai kehidupan pribadi dan keluarga, hidup bersama tetangga, hidup dengan kolega, sampai seluruh warga membangun sebuah negara, semua dilakukan berdasarkan wahyu Allah. Seakan Allah berfirman, hai umat manusia, tawon saja bisa berhasil menjadi go internasional karena mereka mengamalkan wahyu yang aku berikan. Jika kamu wahai kiai, jika kamu wahai ulama, jika kamu wahai pemimpin negara ingin sukses dalam kehidupanmu dan ingin besar dalam kehidupanmu, tidak ada cara lain, jadikan wahyuku sebagai tuntunan dan pegangan hidupmu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita sudah punya wahyu Al-Quran. Jangan kalah dengan tawon. Malu sama tawon. Tapi hamba Allah yang dimuliakan, selama ini kita mengira bahwa yang namanya tawon itu madunya manis. Betul Bu? Sampai ada orang mengatakan wajahmu manis semanis. Ada yang namanya nanas dari Kuningan, saking promosi pingin supaya laris dan diyakini manis, ini namanya nanas madu. Ada ubi Cilembu yang manis, ubi madu. Hanya satu madu yang tidak pernah manis, yaitu madu yang di rumah ibu-ibu. Betul Bu? Mendingan diracun apa di madu? Ada yang mengatakan madu di tangan kananmu, racun. Anggapan ini salah saudara-saudara. Sebab apa? Tidak semuanya madu manis. Ada madu yang pahit, ada madu yang asam, ada madu yang peher, ada yang kental, ada yang encer, ada yang sedang. Tapi apa kata Al-Quran? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut tawon itu minuman yang macam-macam warna dan rasanya. Tapi apapun warnanya, tapi apapun rasanya, semua madu itu di dalamnya ada daya penyembuh bagi fisik dan kehidupan umat manusia. Kira-kira menurut ibu madu yang bagus yang manis apa yang pahit? Manis apa pahit? Jangan pertentangkan antara yang manis yang pahit. Dari mana dia mendapatkan madu yang manis? Kalau madunya diambil dari kembang soka, kalau madunya diambil dari kembang kapas, kalau madunya diambil dari kembang mawar, maka akan manis rasa madunya. Tapi kalau petiknya diambil dari kembang karet, maka akan pahit rasanya. Kalau diambil dari kembang yang lain, akan asam rasanya. Tergantung daripada di mana dia mendownload madunya. Allah sudah upload semuanya, tinggal silahkan di-downloadnya. Artinya apa saudara-saudara? Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya ulama itu pasti wajahnya senantiasa manis senyum seperti Syarif Rahmat misalnya. Tidak.
Tidak selamanya orang akan berbicara manis-manis, tergantung ayat yang dibacanya. Jika ayat yang dibacanya adalah ayat yang manis-manis, dia akan tersenyum pengajiannya selawatan dari pagi sampai siang. Kemudian cerita yang indah-indah, dongeng yang rame-rame. Tetapi jika yang dibacanya ayat-ayat jihad, tidak mustahil pengajiannya dari pagi sampai sore. Hanya takbir terus-terusan walaupun belum lebaran. Karena yang dibacanya ayat-ayat jihad. Tapi ada juga ulama-ulama yang kemudian ayat yang dibacanya adalah ayat-ayat kritikan. Setiap ceramah pasti dia nyindir dan mengkritik, bahkan kadang-kadang terlalu asam dirasakan, tidak apa-apa, yang pahit, yang manis, yang asam, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertentangkan, tapi dua hal yang penting. Satu, waspada dengan madu oplosan yang dioplos dengan politik, yang dioplos dengan bisnis, yang dioplos dengan jualan itu dan ini. Dan yang kedua, waspada jangan sampai kita kena ada tawon yang lebih besar fisiknya, tapi dia tidak menghasilkan madu, dia tawon endas. Tinggal di rumah orang lain, dia tidak menghasilkan madu, numpang di negeri orang, dia malah ngebom, bikin sakit kepala orang yang ada di daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang disampaikan oleh kedua guru kita. Insya Allah nanti kita akan dalami tema tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.